Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata pelajaran tematik, yaitu tema 2, pembelajaran pertama. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah udara bersih? Di sini ada teks bacaan tentang udara bersih. Penelitian ilmiah membuktikan apa saja manfaat udara segar yang dihirup bagi kesehatan tubuh. Seperti yang kita pelajari di sekolah, pohon menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Dalam setahun, kehadiran pohon bisa menyelamatkan 850 nyawa dan mencegah 670.000 penyakit pernapasan akut. Pohon akan mengusir polusi dari udara sehingga lebih sehat untuk masuk ke dalam paru-paru. Polusi udara sendiri diketahui berdampak sangat buruk. Bahkan paparan dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker dan bayi lahir cacat. Sering-seringlah berada di lingkungan dengan udara bersih, terlebih jika Anda tinggal di daerah perkotaan yang padat. Berolahraga di udara yang bersih juga akan meningkatkan sel pembunuh kuman alami dalam tubuh. Berjalan-jalan atau berolahraga di bawah rindang pepohonan dan menghirup wanginya bunga bukan hanya membuat kita bahagia, tapi juga meningkatkan rasa rileks. Berjalan di udara bersih juga akan membuat kita lebih tenang dan rasa cemas berkurang. Di sela-sela waktu kerja, sempatkan berjalan sejenak di taman kantor untuk mengembalikan konsentrasi dan menghilangkan penat. Salah satu cara untuk membuat tubuh lebih berenergi dengan sehat adalah menghabiskan waktu di udara terbuka yang bersih. Aktivitas tersebut diketahui meningkatkan energi hingga 90%. Alam adalah energi untuk jiwa. Faktor lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap terciptanya udara segar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kita juga ketahui bahwa terciptanya udara yang segar sudah sejak kita lahir ke dunia memang sudah ada. Bukan manusia yang menciptakan udara tersebut, tetapi Tuhan yang telah memberikan kepada kita yang memang menjadi kebutuhan kita. Dan sebenarnya tugas kita adalah hanya menjaga dan melestarikan udara segar agar tetap ada dan bisa kita nikmati. Akan tetapi, semakin era dunia berkembang, kesegaran dan kebersihan udara semakin kecil jumlahnya. Apabila di daerah perkotaan, mungkin kita akan mengalami kesulitan mendapat asupan udara bersih untuk tubuh kita. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat tanpa kita sadari mulai mencemari udara yang sudah sejak dahulu telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Polusi udara sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia karena faktor perkembangan teknologi. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mengembalikan udara bersih seperti dahulu lagi. Kita masih bisa menciptakan dan mengembalikan udara segar yang dibutuhkan untuk kehidupan dan tubuh kita dengan cara tetap melestarikan lingkungan dan menjaga tetap asri. Sekarang tentang cara kerja organ pernapasan pada hewan. Yang pertama, alat pernapasan
ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang terletak pada bagian kepala ikan. Insang terdiri dari lembar-lembar insang dan lengkung. Lembar insang berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Pada lembar insang terdapat pertukaran udara. Lengkung insang berwarna putih berfungsi sebagai tempat melekatnya lembar insang. Ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang pada saat air melewati lembar insang, tetapi pertukaran gas, air yang banyak mengandung oksigen akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama, karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembar insang. Pembuluh darah pun akan meningkat oksigen yang berasal dari air. Yang kedua, alat pernapasan cacing tanah. Pada tubuh cacing tanah ditutupi oleh selaput benang tipis yang disebut kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah, dan melalui kutikula ini cacing bernapas. Kutikula menyebabkan udara di dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing, dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara tersebut diedar ke seluruh tubuh cacing. Nah, di sini perhatikan gambar cacing. Cacing ada kepala, urat saraf menghantar sinyal saraf, tubuh terdiri dari ruas-ruas cincin. Nah, ada otot, usus, dan tali saraf. Yang ketiga, alat pernapasan katak. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Contohnya katak. Dalam pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk tubuh. Perubahan tersebut mempengaruhi alat pernapasannya. Pada saat masih berudu, katak bernapas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernapas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Alat pernapasan katak dewasa adalah paru-paru dan kulit. Waktu masih menjadi kecebong dan hidup di dalam air, katak menggunakan insang. Nah, perhatikan gambar katak. Katak memiliki selaput mulut, kulit. Nah, sekarang alat pernapasan reptil. Reptil adalah hewan melata, contohnya ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernapas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung yang terletak di kepalanya. Kemudian udara pernapasan masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada reptil yang banyak hidup di air, misalnya kura-kura, lubang hidungnya menutup ketika menyelam. Hal itu dilakukan agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Bagaimana dengan buaya? Buaya menutup tenggorokannya dengan lidah untuk mencegah air masuk ke dalam paru-paru. Yang kelima, alat pernapasan burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis.
dan kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong udara tersebut digembungkan, maka tubuh burung akan sangat ringan. Kantong udara tersebut juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Kebanyakan burung dapat terbang. Pada saat terbang, pundi-pundi udara dapat mengembang dan mengempis, mengikuti irama kepakan sayap. Pundi-pundi udara berisi udara yang dapat digunakan pada saat terbang. Pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Selain berguna untuk membantu pernapasan ketika terbang, pundi-pundi udara juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi tubuh dari cuaca dingin. Pundi-pundi udara membungkus alat-alat bagian dalam. Yang kedua, memperkeras suara burung. Yang ketiga, pada burung yang suka berenang, mengembang dan mengempisnya pundi-pundi udara dapat membantunya berenang. Pada saat pundi-pundi udara mengembang, burung akan mudah mengapung. Sebaliknya, untuk menyelam, pundi-pundi udara akan mengempis. Yang keenam, alat pernapasan serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut trakea, corong napas atau corong napas. Bagaimana proses pernapasan pada belalang? Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Kemudian, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Hal itu dapat terjadi karena trakea bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh. Pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran oksigen ke seluruh tubuh serangga melalui trakea. Hal itu disebabkan serangga tidak memiliki pembuluh darah. Nah, itu alat-alat pernapasan pada hewan. Nah, untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.